Amerika Serikat dan Iran masih bersitegang. AS dilaporkan sedang menyiapkan skenario perang melawan Iran yang bisa berlangsung selama beberapa minggu. Banyak pihak berpikir kalau sampai perang terjadi, hasilnya akan cepat terlihat karena kekuatan militer AS jauh lebih besar. Namun sejumlah pengamat menilai konflik seperti ini justru bisa berlangsung lama dan tidak sesederhana itu. Iran disebut-sebut menjadi pihak yang beruntung jika perang melawan AS berlangsung lama. Mengapa demikian? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Times of Israel, Washington disebut tengah menyiapkan skenario operasi militer yang bisa berlangsung selama beberapa pekan terhadap Iran jika Presiden AS Donald Trump memberi perintah. Dua pejabat AS mengatakan konflik kali ini bisa jauh lebih besar dibandingkan konfrontasi sebelumnya. Sumber tersebut mengatakan perencanaannya jauh lebih rumit dibanding serangan ke Iran pada Juni 2025 lalu. Dalam skenario kampanye berkelanjutan, militer AS bisa menargetkan fasilitas pemerintah dan keamanan Iran, bukan hanya situs nuklir. AS juga sudah memperkirakan Iran akan membalas jika diserang. Ketika dimintai tanggapan soal kemungkinan operasi militer jangka panjang, juru bicara Gedung Putih menegaskan semua opsi masih terbuka terkait Iran. Namun Gedung Putih dan Pentagon tidak memberikan komentar terkait risiko balasan atau kemungkinan meluasnya konflik. Keterangan ini disampaikan secara anonim karena sensitifnya rencana tersebut. Informasi itu sekaligus menambah ketegangan di tengah upaya diplomasi yang masih berjalan antara Washington dan Teheran. Saat berbicara di depan pasukan AS di North Carolina, Trump mengatakan mencapai kesepakatan dengan Iran bukan hal yang mudah. Menurut Trump, ada kalanya tekanan keras diperlukan untuk menyelesaikan situasi. Trump disebut mendengarkan berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan demi kepentingan dan keamanan nasional. Seorang akademisi dari University of London, Pam Nouri, dalam artikelnya yang dimuat di Channel News Asia, menganalisis mengapa AS sebaiknya tidak berperang dengan Iran. Trump diketahui sejak kampanye 2016 hingga 2024 membangun citra dengan janji mengakhiri perang dan menghindari intervensi militer mahal di luar negeri. Menurut Nouri, perang dengan Iran justru merupakan definisi dari konflik berkepanjangan semacam itu. Konflik total hampir pasti berlangsung lama, melibatkan negara-negara lain di kawasan, dan sulit menghasilkan kemenangan mutlak. Bagi presiden yang menjadikan penghematan militer luar negeri sebagai narasi utama kebijakan luar negerinya, perang melawan Iran akan bertentangan langsung dengan logika politik tersebut. Faktor pertama yang membuat AS dirugikan jika perang melawan Iran dalam jangka panjang adalah soal biaya perang. Strategi militer Iran selama puluhan tahun memang disiapkan menghadapi kemungkinan serangan eksternal. Sejak revolusi 1979, doktrin militernya tidak difokuskan mengalahkan Amerika dalam pertempuran terbuka, melainkan membuat biaya perang menjadi sangat mahal bagi penyerang. Iran mengembangkan kemampuan asimetris dengan rudal balistik dan jelajah, jaringan proksi, operasi cyber, serta strategi anti-akses. Siapapun yang menyerang Iran akan menghadapi konflik berkepanjangan dengan biaya yang terus meningkat. Karena itu, membandingkan situasi ini dengan invasi Irak tahun 2003 dianggap keliru. Sebab, Iran jauh lebih besar, berpenduduk lebih banyak, lebih solid secara internal, dan jauh lebih siap menghadapi perang jangka panjang. Serangan terhadap wilayah Iran bukan awal runtuhnya rezim, melainkan justru tahap terakhir dari strategi pertahanan yang sudah diperhitungkan. Teheran siap menanggung kerusakan sambil membalas di berbagai medan. Secara kemampuan militer, AS jelas mampu memulai perang. Tetapi tantangan utamanya bukan memulai, melainkan mempertahankan perang. Pengalaman perang di Irak dan Afghanistan menjadi peringatan. Kedua konflik diperkirakan menghabiskan biaya 6 hingga 8 triliun dolar AS atau sekitar 98 hingga 131 kuadriliun rupiah. Perang berlangsung puluhan tahun, melampaui estimasi awal, dan memperbesar utang publik AS. Oleh karena itu, perang melawan Iran yang lebih besar dan lebih siap kemungkinan akan lebih mahal lagi. Faktor kedua, AS bisa kehilangan fokus global. Perang di Irak dan Afghanistan sebelumnya juga menyerap energi politik dan strategis pada saat keseimbangan kekuatan global mulai berubah. Saat AS sibuk operasi stabilisasi dan kontra pemberontakan,
Negara lain seperti China dan India justru berinvestasi besar-besaran di infrastruktur, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kini situasi itu lebih tajam. Dunia memasuki era persaingan multipolar, bukan hanya militer, tetapi juga kecerdasan buatan, manufaktur canggih, dan teknologi strategis. Keterlibatan militer jangka panjang di Timur Tengah berisiko menguras sumber daya AS ketika persaingan dengan China semakin cepat. Letak geografis Iran juga memperparah risiko tersebut. Negara itu berada di jalur energi global penting dan dapat mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Gangguan kecil saja bisa mendorong harga minyak melonjak dan memicu inflasi global, termasuk kenaikan harga bagi konsumen AS. Faktor ketiga yakni efek politik bisa berbalik arah. Tekanan militer juga berpotensi kontraproduktif. Meski ada ketidakpuasan domestik, pemerintah Iran berulang kali mampu membangkitkan nasionalisme saat menghadapi ancaman luar. Serangan justru bisa memperkuat legitimasi rezim dan melemahkan oposisi internal. Serangan sebelumnya terhadap infrastruktur Iran oleh AS dan Israel tidak menghasilkan hasil strategis menentukan. Walau fasilitas rusak dan pejabat militer tewas, pengaruh regional Iran ternyata tetap bertahan. Dan risiko terbesar adalah salah perhitungan. Secara keseluruhan, pergerakan militer dan retorika AS lebih tepat dipahami sebagai sinyal tekanan daripada persiapan invasi. Ini bukan 2003 dan Iran bukan Irak atau Venezuela. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.